Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, tanpa terasa ini adalah hari yang ke-15 di bulan Februari 2025 ya, hari Sabtu jam 6 pagi waktu New York. Nah, masih berkaitan dengan yang namanya Valentine Day atau hari kasih sayang. Kembali hari ini saya mau sampaikan tentang cinta ya. Nah, ada seorang seniman Jepang yang menciptakan seni memperbaiki keramik yang pecah dengan emas yang disebut dengan kintsugi. Ya. Nah, ahli ini Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan membuang pecahan-pecahan keramik baik itu dari piring maupun dari vas ya. Nah, seniman ini justru menyatukannya kembali, kemudian membuatnya lebih indah daripada sebelumnya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, di dalam pernikahan, di dalam keluarga, kemudian di dalam hubungan kita bermasyarakat, baik di gereja maupun di marketplace. Bukan kemudian membuang saat ada gesekan, bukan kemudian membuang saat ada luka, tetapi justru memperbaikinya dengan kasih dan kepercayaan. Bersama saya ucapkan memperbaikinya. 2, 3, memperbaikinya. Ya, sepasang suami istri kemudian ditanya, apa rahasia pernikahanmu kok bisa sampai 60 tahun, ya awet, kemudian rukun, dan kelihatannya bahagia. Maka kakek dan nenek ini dia bilang begini, kami berasal dari generasi di mana kalau ada sesuatu yang rusak, kami tidak membuangnya, tapi kami memperbaikinya. Maka itu sampai hari ini keluarga kami utuh, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Ya, mari kita lanjutkan pembacaan kita dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ya. Kita akan baca ayat yang ke-7a. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7a dikatakan begini. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Nah, kita sudah belajar bahwa yang dimaksud dengan kasih ini dari kata Yunaninya adalah agape, yaitu kasih yang tidak bersyarat. Dalam bahasa Indonesia dikatakan kasih walaupun, jadi nggak ada syaratnya. Nah, cinta sejati Bapak Ibu sekalian bukan mencari kesalahan untuk diumbar. Jadi 1 Korintus 13 ayat 7a dengan jelas berkata bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi kalau ada kesalahan di anggota keluarga kita, atau ada kesalahan di gereja atau di komunitas, maka orang yang mengasihi itu dia tidak akan kemudian menceritakan, mengumumkan kesalahan atau kekurangan seseorang, Bapak Ibu sekalian. Itulah ciri khas daripada kasih orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam pernikahan, Bapak Ibu sekalian, cinta sejati itu tidak membuka aib pasangannya di media sosial, yang mana akhir-akhir ini ya ada orang-orang yang tangannya gatel dan tidak malu-malu menceritakan aib daripada pasangan atau keluarganya ya. Nah, Alkitab mengajarkan kepada setiap kita Bapak Ibu sekalian bahwa kasih itu berusaha untuk melindungi, menjaga nama baik maupun kehormatan keluarga, saudara, maupun di mana Tuhan tempatkan kita. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, namanya kasih melindungi itu bukan untuk menyakiti Bapak Ibu sekalian.
bukan untuk mempermalukan. Tapi kalau ada sesuatu yang malu, itu justru ditutupi. Kalau ada orang ya suka membuka aib orang lain, pernah nggak ketemu Bapak Ibu sekalian ya? Mungkin keluarga kita atau teman baik kita atau lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Saya pernah loh ketemu Bapak Ibu sekalian dengan saya pernah ketemu dengan orang-orang yang suka membuka aib orang lain, menceritakan kejelekan orang lain ya, kejelekan papanya, kejelekan mamanya, kejelekan engkongnya, kejelekan emaknya. Ya, pokoknya yang diceritakan selalu kejelekan orang lain. Nah, Bapak Ibu harus tahu, orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, orang yang suka menceritakan kesalahan orang lain, orang yang suka membuka aib orang lain. Ini ya, rahasia ya. Sesungguhnya orang itu sedang menutupi aibnya sendiri. Orang itu sedang menutupi kesalahannya sendiri. Orang itu sedang menutupi dirinya sendiri. Dengan membawa kita untuk fokus kepada kesalahan orang lain, artinya orang ini tidak mau kesalahannya tercium ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, adalah suatu saat kalau kita kumpul dengan orang yang suka menjelekkan orang lain, percayalah cepat atau lambat kita ini pasti dijelek-jelekan di depan orang lain ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo kalau ada di antara kita suka membuka aib orang lain, membuka aib keluarganya, membuka aib daripada komunitasnya. Inilah di tengah-tengah perayaan Hari Valentine, kesempatan buat setiap kita bertobat. Dan mulai hari ini kita berusaha untuk memperbaiki dengan cara bagaimana? Melindungi orang-orang yang bersalah itu, Bapak Ibu sekalian. Bukan artinya kemudian kita approve, bukan artinya kita menyetujui kesalahan daripada orang itu. Tapi Alkitab berkata bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Seorang istri menemukan suaminya melakukan kesalahan besar yang amat sangat memalukan. Ya, nah, apa yang dikerjakan oleh istri ini, Bapak Ibu sekalian? Apakah dia kemudian menguploadnya, menceritakannya di media sosial? Oh, tidak. Istri ini kemudian memilih berbicara secara pribadi dengan suaminya. Kemudian berdoa dan bersama-sama mereka menghadapi apa yang sudah diperbuat oleh suaminya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ternyata gara-gara perbuatan daripada istrinya ini Bapak Ibu sekalian, hubungan suami istri ini dipulihkan. Dan tahun-tahun berlalu, suami itu kemudian bertobat dan rumah tangga mereka dipulihkan, diangkat oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk menolong banyak keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang lain ada masuk di dalam pemulihan. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 20 sampai 23, di situ ada kisah tentang Nabi Nuh dengan anak-anaknya. Setelah Nuh mabuk Bapak Ibu sekalian, anaknya yang bernama Ham itu mempermalukan dia dengan menceritakan aib daripada bapaknya. Namun dua anak Nuh yang lain, Sem dan Yafet, menutupi tubuh ayahnya yang sedang telanjang itu. Bahkan mereka tidak mau melihatnya. Ini menunjukkan bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu melindungi, kasih itu menjaga kehormatan keluarga, kasih itu menjaga kehormatan komunitas, kasih itu menjaga bagaimana Tuhan tempatkan kita di satu tempat supaya tempat itu tetap berbau harum. Dalam Matius pasal yang pertama, kita lihat bagaimana kisah daripada Yusuf dan Maria.
Saat Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung sebelum mereka hidup bersama sebagai suami istri, Alkitab berkata, maka Yusuf berniat menceraikan Maria itu secara diam-diam. Dikatakan bahwa Yusuf tidak ingin mempermalukan Maria di depan umum. Tindakan Yusuf ini mencerminkan kasih yang melindungi dan tidak mempermalukan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, please, 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 jangan tiru dengan gaya orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang suka ngumbar kejelekan daripada keluarganya, kejelekan daripada orang-orang lain. Please, jangan tiru. Pilihan ada di tangan kita. Kita bisa memilih mana yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa memilih hidup kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kemarin saya sudah sampaikan, dengan saling mengasihi, maka semua orang akan tahu bahwa kamu itu adalah murid-murid Kristus. Yang pertama, yaitu ketika kita berusaha untuk menjaga martabat seseorang dengan tidak menceritakan kekurangan dan kejelekan, apalagi aibnya. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 19, bagaimana Yesus berjumpa dengan wanita yang kedapatan sedang berzina. Saat orang banyak ingin merajam wanita itu, Yesus melindunginya dari penghinaan yang besar daripada masyarakat pada waktu itu. Yesus menegur para pendakwa dan memberikan wanita yang berzina itu kesempatan untuk bertobat. Kasih Yesus menutupi aib, bukan mempermalukan. Demikian juga hari ini, Bapak Ibu sekalian, 15 Februari 2025, bukan satu kebetulan kita diizinkan Tuhan mendengar kebenaran ini. Karena Tuhan mau pakai hidup kita untuk menyembuhkan, memulihkan banyak orang, karena kita merayakan Valentine ini dengan cara mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini, menjaga nama baik, menjaga kehormatan seseorang dengan cara melindunginya. Cinta yang sejati, Bapak Ibu sekalian, tidak mencari kesempatan untuk menyoroti kelemahan, kekurangan dari pasangannya. Dalam pernikahan, Bapak Ibu sekalian, menjaga privasi daripada pasangan adalah bentuk penghormatan yang mencerminkan kasih sejati. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat hal yang kedua dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7b, ya. Dikatakan begini, kasih itu percaya segala sesuatu. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung sebelum mereka hidup bersama sebagai suami istri, maka Yusuf berada dalam dilema besar. Namun ketika malaikat Tuhan datang dalam mimpi dan menjelaskan kepada Yusuf bahwa bayi yang dikandung Maria itu berasal daripada Roh Kudus, inilah yang luar biasa. Yusuf memilih untuk percaya. Bersama saya ucapkan, Yusuf memilih untuk percaya. 2, 3. Yusuf memilih untuk percaya. Saya ulangi, 1 Korintus 13 ayat 7b. Kasih itu percaya segala sesuatu. Dalam hal ini, Yusuf memilih untuk percaya dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan melalui malaikatnya. Yang kedua, Yusuf memilih untuk mempercayai Maria, bahwa Maria ini benar-benar seorang yang baik budinya, yang tidak melakukan perzinahan. Yusuf tidak hanya percaya pada perkataan malaikat itu, tetapi sekali lagi Yusuf juga percaya kepada Maria tunangannya.
Kepercayaan itulah Bapak Ibu sekalian yang harus menjadi fondasi keluarga kita masing-masing, ya. Kepercayaan yang seperti itulah pula yang harus menjadi fondasi kita di marketplace, di gereja, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Di era sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, curiga dan cemburu. Cinta sejati adalah yang percaya dan membangun komunikasi dengan jujur. Ya, sekarang ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian, ya, curiga-curiga dan kemudian cemburu-cemburu yang membabi buta, Bapak Ibu. Ini tidak boleh terjadi di antara kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya sudah sampaikan bahwa dengan pertolongan Allah Roh Kudus, dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kita dapat mempraktekkan kasih agape itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di dalam kita merayakan hari Valentine ini, Bapak Ibu sekalian, penting sekali kita untuk membangun yang namanya kepercayaan, bukan berdasarkan kecurigaan. Cinta yang sejati itu, kasih yang sejati itu, agape itu bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tapi tetap memilih orang yang sama setiap hari dalam suka maupun duka untuk dikasihi. Kita ingat peristiwa kakek Abraham dan nenek Sarah. Bapak Abraham, kakek Abraham percaya pada janji Tuhan bahwa ia akan menjadi bapak bagi banyak bangsa. Meskipun usianya sudah lanjut dan Sarah mandul. Kepercayaan Abraham kepada Tuhan menjadi contoh iman dan kesetiaan yang luar biasa. Demikian juga kalau kita percaya akan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melakukan firman Tuhan, mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya kita sudah dan sedang berada di jalur yang benar. Ruth dan Naomi. Ruth percaya pada kasih sayang dan hikmat daripada mertuanya, Naomi. Ia berkata kepada Naomi mertuanya, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Kepercayaan Ruth kepada ibu mertuanya yang bernama Naomi akhirnya membawa Ruth itu pada pertemuan dengan Boas dan berkat ilahi yang besar. Melalui Ruth dan Boas lahirlah juru selamat dunia ini, Yesus Kristus Tuhan. Dimulai dari mana? Ketika Ruth percaya kepada Naomi, ibu mertuanya. Cinta yang sejati, Bapak Ibu sekalian, adalah cinta yang percaya, yang bukan curiga. Kepercayaan tidak dibangun dalam semalam, tetapi dipupuk setiap hari dengan kejujuran, kesetiaan, dan pengampunan. Seperti Yusuf yang percaya pada Maria, seperti Ruth yang percaya pada Naomi, dan seperti pasangan yang bertahan tadi 60 tahun dalam pernikahannya. Maka di dalam kita merayakan Valentine ini, mari Bapak Ibu sekalian kita tetap memilih orang yang sama untuk dicintai setiap hari dalam suka maupun dalam duka. Hari ini kita telah belajar dua hal. Yang pertama, yang namanya cinta itu melindungi, menjaga kehormatan dan privasi dari pasangan maupun komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. Yang kedua, bahwa cinta itu percaya, membangun kepercayaan dengan kesetiaan dan komunikasi yang jujur. Mari kita rayakan Valentine ini dengan apa? Dengan bukan hanya dengan coklat, bunga, dan hadiah, tapi kita merayakan Valentine 2025 dengan gaya hidup kita, yaitu melindungi bukan mempermalukan, percaya bukan saling mencurigai. Amin.
Mari kita berdoa. Meteraikan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga di tengah-tengah maraknya merayakan hari Valentine, kami bukan hanya sekedar merayakannya, tapi kami mau menghidupi dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari dalam keluarga dan rumah tangga kami, yaitu kami mau menjaga kehormatan anggota keluarga kami. Kami mau menutupi semua aib dan kesalahannya. Bahkan kami mau Tuhan mempercayai kembali, dan kami percaya ketika ini semua dilakukan dengan setia, nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang tahu bahwa kami ini adalah murid Kristus dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati keluarga dan rumah tangga anak-anakmu, berkati hatinya sehingga mulai saat ini melimpah dengan kasih daripada agape. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.